Shalom adik-adik, Selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama kakak Helen Boru Manulang dan juga ditemani oleh abang. Bang Yusuf Sinaga. Nah, tema kita pada hari ini adalah berjalan bersama Tuhan. Pasti adik-adik yang di rumah udah siap untuk ibadah kan? Ayo dong, tentu harus siap banget dong. Bang Yusuf udah siap belum bang buat Tentu ibadah? Kak. Nah, sebelum ibadah pasti selalu ada yang dipersiapkan kan bang? Apa aja ya? Yang pertama adalah hati kita yang mau beribadah kepada Tuhan. Lalu persembahan kita. Dan jangan lupa ya adik-adik ya, persiapkan Alkitab kita karena kita nanti akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, biar adik-adik lebih semangat, kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya dengan penuh sukacita. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, Bang Yusuf, sepertinya kita harus yel-yel dulu nih Bang. Bang Yusuf boleh pimpin yel-yelnya ya. Oke, kalau abang bilang anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik jawab, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Anak sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Oke, itu ya adik-adik yelnya, jangan dilupain. Nah, kakak Helen juga udah yakin banget pasti adik-adik di rumah udah lebih semangat lagi nih Bang. Tapi adik-adik sebelum ibadah duduk yang rapih dulu ya, dipersiapkan Alkitabnya. Jangan sambil makan dan juga jangan sambil tiduran. Benar tuh. Tema kita pada hari ini berjalan bersama Tuhan. Seperti lagu kita yang berikut ini yang berjudul Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulangi sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dengan nama Allah, Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini
Siarkanlah itu sampai ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub, hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku berseri untuk memuji nama Tuhan. Mari adik-adik kembali kita memuji Tuhan dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Titah Allah pada minggu ini adalah titah kedua dan maksudnya adalah demikian bunyinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenung dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita tidak akan pernah jalan sendirian karena Tuhan selalu menemani langkah kita. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, hingga aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk.
Ya kemana juga aku mau mengikutnya, hingga aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca secara bergantian. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika ia masih berkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok, pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyiapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan bergemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Puji, puji, pujilah Tuhan. Mari adik-adik kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di
surga. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Bang Bagas Arwan yang akan membawakan warta hari ini. Pertama, minggu ini dinamai dengan Minggu Rogate yang berarti berdoa. Kedua, khotbah minggu ini diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39. Ketiga, khotbah untuk ibadah kenaikan Yesus Kristus pada tanggal 26 Mei akan diambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Keempat, khotbah untuk minggu depan tanggal 29 Mei diambil dari Matius 14 ayat 25 sampai 32. Terakhir, abang dan kakak guru sekolah minggu mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 16 Mei sampai 22 Mei. Kiranya adik-adik semua selalu dalam berkat Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahunmu, Tuhan Selamat ulang tahun adik-adik. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, mari kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Berkumandang Suara dari Seberang. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang berlelap. Kita nyanyikan sekali lagi ya.
Salam anak sekolah minggu, apa kabar? Kalau Inang bertanya apa kabar, jawabannya adalah luar biasa. Yes, yes, yes. Sore. Ya, Nah akan bertanya nih. Salam anak sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya. Tentu adik sekolah minggu masih semangat ya, walaupun kita masih beribadah di rumah saja. Oke anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa dulu. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 31 sampai 39. Ini kitab Raja-Raja ini perjanjian lama atau perjanjian baru ya adik-adik? Iya, ini adalah kitab perjanjian lama. Ya, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 31 sampai ayat 39. Kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu. Nah, menurut jumlah suku keturunan anak Yakub. Nah, kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel, ya, bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu dan membuat 2 sukat benih. Nah, ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potong-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas kurban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka membuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka membuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir di sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara itu. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah Tuhan, dan engkaulah membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu itu dan tanah itu, dan bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dia adalah Tuhan, Tuhan, Dia adalah Allah. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita lihat tadi atau kita baca tadi bagaimana Elia ini adalah Nabi Allah. Nah, Nabi Allah ini mau mengingatkan bangsa Allah, bangsa Israel, supaya mereka bertobat. Nah, kok disuruh bertobat ya adik-adik? Karena mereka sudah mulai menyembah Allah nabi-nabi Baal.
adik-adik. Ya, padahal mereka ini kan anak bangsa Allah. Kok mereka menyimpang ya adik-adik? Maka Nabi Elia mau mengingatkan mereka, ya. Nabi Elia mau memperlihatkan bagaimana kuasa Allah masih berkuasa. Adik-adik tahu kan bahwa bangsa Allah, bangsa Israel ini bangsa Allah ini milik Allah dan dia adalah keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub, ya, nenek moyang mereka. Dan bangsa Israel ini ada 12 marga. Nah, 12 marga ini adalah anak-anak Yakub, ya, 12 marga. Ruben, Simon, Levi, Juda, Dan, Gad, Aser, Isasar, Zebulon, Benyamin, ya, ada 12 marga. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui firman ini, ya, Nabi Elia mau mengingatkan mereka supaya mereka meninggalkan kebiasaan mereka yang sudah menurun dan mereka sudah mau menyembah Allah Baal. Nah, lalu Elia mengingatkan mereka supaya mereka tetap menyembah Allah. Sehingga dikatakan di sini, dengan cara apakah mereka diingatkan? Dengan cara mereka dikatakan memberikan persembahan, ya. Kita lihat di sini, ya. Di sini dikatakan kemudian Elia mengambil berapa tadi? Mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub, ya. Kepada Yakub itu telah difirmankan Allah, engkau akan bernama Israel. Yakub waktu pergumulannya dengan Allah, Yakub menjadi namanya adalah Israel. Kemudian dia mendirikan batu menjadi mezbah, ya, batu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit di sekeliling mezbah itu, ya, membuat 2 sudut bintang dan menyuruhnya, apa dikatakan tadi? Menyuruhnya kayu api dan memotong lembu dan menaruh potongan-potongan itu di atas kayu api itu, adik-adik. Itu yang dilakukannya. Nah, sesudah itu berkata, penuhilah 4 bayung air. Nah, dituangkanlah di atas korban bakaran di atas kayu api. Kemudian katanya, buatlah begitu dia kedua kalinya, dan mereka begitu kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, ya. Dan mereka membuat begitu juga ketiga kalinya sehingga air mengalir di sekeliling mezbah itu. Kemudian apa yang terjadi lagi? Nah, di mezbah air itu, ya, mengalir dipenuhi dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, nah, tampillah Nabi Elia dan berkata, dia memohon kepada Tuhan, adik-adik. Memohon kepada Tuhan Abraham, ya, Ishak dan Israel pada hari itu, biarlah diketahui bahwa supaya bangsa itu tak mengetahui bahwa engkau adalah Tuhan, ya, engkau adalah Tuhan, ya, engkau adalah Allah di tengah bangsa Israel, maka aku ini hambamu. Dikatakan bahwa aku ini adalah hambamu, ya, dikatakannya engkau adalah di tengah-tengah bangsa Israel dan aku akan melakukan. Nah, lalu Tuhan menjawab doa hambanya Elia. Nah, lalu apa yang terjadi, adik-adik? Lalu Allah berkata, ya, Allah menjawab doa Elia. Nah, Allah menjawab doa Elia sehingga dikatakan apa yang terjadi. Doa Elia itu adalah dikatakan Tuhan Allah Abraham, Ishak, Israel, supaya orang ini mengetahui bahwa engkau adalah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini adalah hambamu, di atas firman-Mu aku melakukan segala perkara. Lalu katakan, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkau adalah Tuhan, supaya mereka bertobat. Nah, adik-adik, nah, lalu bangsa Israel menyaksikan kejadian itu. Mereka awalnya ragu dengan Elia, ya, dan merasa kurang yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa Elia, ya.
mereka kurang yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa Elia karena mereka melihat mezbah itu sudah basah dengan air. Namun Elia berdoa kepada Allah dan membawa nama Tuhan di depan orang-orang Israel itu, adik-adik ya, di depan orang Israel dan juga nabi-nabi Baal yang mereka sembah, adik-adik, dan meyakinkan bangsa Israel kepada Tuhan ya orang Israel sudah mulai mereka sudah mulai tidak yakin pada Tuhan, tapi Nabi Elia mau meyakinkan mereka kembali bahwa Tuhan itu adalah pemilik mereka, bahwa Tuhan itu adalah penguasa bagi mereka. Untuk itu mereka harus selalu percaya hanya kepada Tuhan saja. Nah, percaya hanya kepada Tuhan saja. Nah, Elia melakukan dan berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doanya, dan mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh Elia. Kita lihat ya di sini ya. Lalu turunlah api Tuhan menghabiskan korban bakaran kayu itu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis menjilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu yang terjadi, maka mereka sujud dan kembali menyembah Tuhan. Nah, ternyata adik-adik yang tadinya mereka sudah menyimpang dan tidak percaya kepada Tuhan, lalu Elia mengingatkan mereka, lalu Elia memperlihatkan dan berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berkuasa dan menjawab, dan mereka saksikan dan melihat itu, mereka menjadi takjub dan mereka mau bertobat, mereka mau berubah, dan mereka mau bersujud kembali kepada Tuhan. Nah, artinya supaya mereka tetap berjalan di jalan bersama dengan Tuhan, supaya mereka tidak menyimpang lagi, ya, supaya mereka tidak menyimpang lagi, tetapi mereka mau tetap kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita akan selalu bertindak, berpikir, berbuat apa yang berkenan di mata Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan, dan kita setiap saat selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Coba ini lihat gambarnya ya. Tuhan selalu menggandeng kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Untuk itu jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Ya, kalau bangsa itu tadi sempat menyimpang, lalu mereka diingatkan, tetapi mereka mau berubah dan mereka kembali bersujud kepada Tuhan. Nah, kita pun setiap saat mungkin selalu melakukan ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan. Tetapi kita mau diingatkan selalu di dalam perilaku kita melalui nasihat-nasihat yang dinasehatin oleh orang tua kita. Nah, untuk itu mari kita selalu mendengarkan nasihat-nasihat orang tua kita. Dan juga nasihat-nasihat guru-guru kita dan orang yang lebih dewasa kepada kita. Nah, artinya itu adalah untuk supaya kita selalu berjalan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, anak sekolah minggu kita adalah anak-anak Tuhan. Lalu kita diingatkan, kita selalu ingin selalu berjalanlah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan selalu bersama-sama dan menggandeng kita. Ya, sehingga dikatakan ada satu laguan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Ya, kita harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan kita dalam kondisi bagaimanapun.
kita akan selalu bersama dengan Tuhan dan jangan pernah meninggalkan Tuhan dan selalu mau mendengarkan nasihat-nasihat orang tua dan juga mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita masih ada yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Nah, di sekolah minggu Inang mau bertanya, siapa di sini yang selalu mau mendengarkan nasihat orang tua? Iya. Siapa di sini mau mendengarkan nasihat kakak? Iya. Nasihat guru? Iya. Dan juga mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Semua? Iya, semua pasti. Semuanya kita mau melakukannya karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang boleh kami dengar. Berkatilah kami setiap saat. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita terlebih dahulu bernyanyi Marilah Kawan. Bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Ya, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami, terima kasih-Ku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Selamat hari Minggu buat kita semua. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.